Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mengagungkan nama Yesus. Dialah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan, dan kami akan ceritakan keagungan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Kebesaran-Mu
Ya Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu nyata di tempat ini, dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau memasuki hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau mendengar suara nafir yang memanggil setiap kami untuk kami datang, untuk kami membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan memberitakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sungguh saudara, mari dengarkan ada suara nafir yang memanggil setiap kita, untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus bagi seluruh bumi. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini melangkah tinggi paninya. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan senjata senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Saudara-saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini melangkah tinggi paninya. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini melangkah tinggi paninya. Siap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga,
gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Bangsa-bangsa bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Bersama-sama kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita akan berada. Karena Dia Yesus. Dia Yesus yang terindah bagi saudara dan juga bagi saya. Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami. Biarlah firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita ketemu kembali di tempat ini dan saya percaya kita semua datang dengan penuh sukacita dan hati yang sudah dilembutkan oleh Roh Kudus untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, minggu lalu kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Bagaimana di sana telah dikatakan bahwa kita semua sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan diajak untuk kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Supaya kalau jemaat itu terlibat, maka hamba-hamba Tuhan itu mereka akan fokus di dalam doa dan firman. Dan saya percaya saudara pun telah memutuskan untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Minggu lalu kita mendengar bahwa gereja mula-mula itu bertambah dengan luar biasa. Sehingga mereka membutuhkan orang-orang yang baik, yang penuh iman, yang penuh Roh Kudus untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Khususnya pada minggu lalu kita mendengar ada janda-janda yang membutuhkan pertolongan dan mereka harus diurusi. Orang-orang miskin yang ada di dalam gereja itu harus diurusi. Dan rasul-rasul mempunyai kriteria untuk orang-orang yang dipilih itu. Dan dikatakan ada 7 orang yang terpilih. Dan salah satu di antaranya adalah Stefanus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan saya rindu untuk bertanya kepada Bapak Ibu, untuk apa sih ikut Yesus itu? Ya. Ini adalah hal yang penting yang harus kita miliki di dalam diri kita. Sebetulnya saya ini untuk Yesus, ikut Yesus itu untuk apa? Ada banyak orang di zaman sekarang mengikut Yesus itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Apakah itu salah? Tidak terlalu salah, tetapi bukan itu yang utama. Ya, mengikut Yesus itu untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk hal-hal yang jasmani, maka itu kurang, ya, kurang. Ikut Yesus itu harus ada satu yang kita miliki di dalam diri kita. Kenapa saya ikut Yesus? Tadi saya katakan, orang-orang zaman sekarang ikut Yesus itu hanya untuk diberkati, supaya usahanya makin berkembang, supaya perusahaannya makin bertambah-tambah, supaya makin hari makin enak, supaya makin hari makin nyaman. Karena Yesus itu punya kuasa, Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Itu salah? Tidak terlalu salah. Tetapi bukan itu yang utama. Dari semula Tuhan Yesus, Dia menyiapkan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kalau ikut Yesus itu siap untuk sangkal diri. Kalau ikut Yesus itu siap untuk pikul salib. Apa yang Dia katakan, saya kutip dari Matius pasal 5, ya, kita lihat terlebih dahulu apa yang Yesus katakan di Injil Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Tuhan Yesus menyiapkan, mempersiapkan orang-orang yang menjadi pengikutnya atau murid-muridnya. Dia mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi dari semula Tuhan Yesus itu telah mempersiapkan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Jadi konsepnya harus diubah. Ikut Yesus bukan untuk kaya secara dunia. Ikut Yesus bukan untuk kenyamanan dunia. Ikut Yesus bukan supaya saya memiliki seluruh dunia. Tapi ikut Yesus siap untuk menderita. Ikut Yesus siap untuk menyampaikan kebenaran. Karena Dia katakan, berbahagialah kamu jika kamu
karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena apa? Karena kebenaran. Artinya orang-orang yang mengikut Yesus siap untuk memberitakan kebenaran. Siap untuk memberitakan Injil. Dan pada saat memberitakan Injil itu bukan hal yang mudah. Tapi penuh dengan tantangan-tantangan. Karena itu siap untuk dianiaya, siap untuk menerima fitnahan, siap untuk dicela. Selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jika kamu ikut Yesus maka dunia akan membenci kamu. Saudara, engkau hidup di dunia yang membenci Yesus. Dan jangan kaget kalau engkau pun dibenci. Sebab Tuhan Yesus berkata, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita harus menyadari ini. Jadi kalau kita lihat sekarang ya di dunia medsos kita melihat begitu banyak serangan-serangan yang dilontarkan terhadap kekristenan, jangan kaget. Ya, jangan kaget. Itu adalah bagian yang kita harus terima. Dan jangan kita berdiam diri. Saya sangat bersyukur ada begitu banyak apologetik Kristen yang mereka meluruskan apa yang salah. Itu adalah bagian yang harus dilakukan. Dan pada hari ini kita melihat seorang apologetik nomor 1 yang ada di dalam Alkitab. Yang saya lihat dari orang rakyat biasa, yaitu Stefanus. Kita baca sekarang Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, kita ikut Yesus itu, mari kita ikut Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya ulangi, mari kita ikut Yesus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu kita terlibat di dalam pekerjaannya dan pekerjaannya yang utama adalah menyelamatkan. Kita terlibat di dalam misi penyelamatan dunia. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15. Kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Luar biasa.
Jadi Stefanus ini adalah orang biasa, ya. Tetapi kita melihat siapa dia di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ini. Minggu lalu kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3, ya, di mana rasul-rasul punya kriteria untuk memilih orang-orang yang akan melayani kebutuhan jemaat pada waktu itu. Dan kita lihat kalau di dalam Kisah Rasul 6 ayat 3 dikatakan, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, ya, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi Stefanus ini adalah salah seorangnya. Dia dikatakan diaken. Dia melayani jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu kita lihat dulu lagi di Kisah Para Rasul 6 ayat 5, ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, siapa dia? Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saya garis bawahi, Stefanus ini selain dia baik, tetapi dia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, iman. Bicara tentang iman berarti bicara tentang yang dipercayainya. Siapa yang dipercayai Stefanus? Tuhan Yesus Kristus. Itu imannya, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia penuh iman, ya. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 6 tadi kita membaca ayat 8, selain dia penuh iman, penuh Roh Kudus, terus apalagi? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, ya, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi gini, Stefanus ini dia diangkat menjadi diaken, menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat mula-mula. Namun saya melihat dia tidak hanya di situ saja, ya, dia tidak hanya melayani jemaat saja, tetapi ada yang lebih. Yaitu dia melakukan juga pelayanan-pelayanan pribadi. Buktinya apa? Dia mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus, ya. Saya jadi teringat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa orang yang percaya Yesus itu tandanya adalah melakukan mujizat. Dan Stefanus ini melakukan itu. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan iman. Dia memiliki iman, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dan dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Saya katakan tadi, Stefanus ini dari orang biasa loh. Dia bukan golongan, bukan rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus langsung, bukan. Jadi ini saya melihat seorang jemaat yang kalau boleh saya katakan pertama di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru ini yang melakukan mujizat selain Yesus dan rasul-rasul. Ya, selain Yesus dan rasul-rasul. Stefanus ini biasa. Kalau boleh saya katakan sama dengan kita. Tetapi dia penuh iman, penuh Roh Kudus. Imannya itu dia implementasikan, imannya itu ditunjukkan, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Lalu dia mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan terjadi. Mujizat demi mujizat, tanda demi tanda dilakukan oleh Stefanus. Stefanus melakukan itu, luar biasa. Dan lebih dari itu, dia masuk ke sinagog-sinagog. Ya, sinagog-sinagog ini kan orang-orang yang beragama Yahudi, ya kan? Dia masuk ke sana. Untuk apa dia masuk ke sana? Ternyata dia masuk ke sana untuk memberitakan Injil. Memberitahukan kepada mereka tentang siapa Yesus. Kenapa? Karena orang-orang itu belum bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Dan dia antusias untuk melakukan itu. Dia masuk ke sinagog-sinagog Yahudi ini. Orang-orang yang sudah beragama kan gitu ya. Tetapi Stefanus masuk. Kenapa? Karena dia ingin membuat orang-orang itu tahu yang benar. Dia ingin supaya orang-orang itu menerima Yesus sebagai Mesias. Nah seperti itu ya. Nah akibatnya apa yang kita baca ini tadi. Tuduhan terhadap Stefanus ini dilancarkan. Kenapa? Karena orang-orang ada di antara orang-orang itu yang gak bisa terima apa yang dia katakan. Terlibatlah mereka di dalam soal jawab. Perdebatan terjadi.
Tetapi Alkitab tadi berkata di dalam ayatnya yang ke berapa tadi ya? Ayat 11 ya. Ayatnya di mana dikatakan bahwa mereka tidak bisa melawan dia, ya. Ayat berapa Bapak Ibu? Kita tadi sudah dengar, sudah baca sama-sama. Ayat berapa? Oh pintar, ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Hikmat ilahi ada pada Stefanus. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan, kebenaran itu tidak bisa ditutupi, kebenaran itu tidak bisa terkalahkan. Benar ya benar, kan gitu ya. Hikmat ilahi mengalir di dalam diri Stefanus. Roh Kudus bekerja di dalam diri Stefanus dan dia tidak takut. Walaupun dia sendirian loh, berada di antara orang-orang yang melawan dia, dia tidak takut. Oh ya, tadi dikatakan dia berada di antara jemaat orang Libertini. Orang Libertini ini adalah mantan budak di pemerintahan Romawi. Jadi mantan-mantan budak itu budak yang sudah dibebaskan, ya, jemaat Libertini ini seperti itu. Jadi mereka tuh berdebat dengan Stefanus ya, tetapi mereka dikatakan tidak bisa menang. Artinya Stefanus tidak terkalahkan. Hikmatnya begitu luar biasa. Biasa kan orang kalau sudah kalah ngomong gimana? Pokel, ya kan? Mangkel, marah, ya kan? Lalu mereka mulai buat move. Sekarang mereka lakukan apa tadi katanya? Karena mereka sudah tidak terkalahkan, ayat 11, lalu mereka menghasut. Mulai membuat gerakan-gerakan untuk memojokkan Stefanus. Dikatakan mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Musa dalam urusannya dengan hukum Taurat seperti tadi dan terhadap Allah karena apa? Karena Stefanus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah dan kalau sudah ada kata hujat pada waktu itu, Stefanus sudah tahu ini kemana arahnya. Stefanus diinginkan untuk mati. Nah gitu. Karena hujatan itu hukumannya adalah mati. Hujat terhadap Allah hukumannya adalah mati. Nah seperti itu. Nah apakah Stefanus mendengar berita hasutan-hasutan ini ataupun juga tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya dia berhenti? Enggak. Ya. Kebenaran yang ada di dalam dirinya dia tidak bisa sembunyikan. Dia terus melakukan itu. Tuduhannya semakin gencar. Setidaknya di situ di dalam ayat 8 sampai ayat 15 ini tadi ada 4 tuduhan yang diarahkan kepada Stefanus. Berita-berita hoax sudah mulai bermunculan. Bahwa Stefanus itu orang yang menghujat Musa, menghujat Allah, terus lagi menghina bait Allah atau menghujat bait Allah, lalu menghina atau menghujat hukum Taurat. Semua dilontarkan kepadanya. Mendengar ini Stefanus tidak cari pembelaan, ya. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, apa yang dia lakukan? Saudaraku, tantangan bukan berarti stop untuk menyatakan kebenaran. Tantangan bukan berarti dia harus stop untuk memberitakan Injil. Tantangan bukan bukan berarti dia harus berhenti untuk menyampaikan tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak. Di dalam pasal 7 ayat 1. Ketika Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama. Di situ ada imam besar. Imam besar berkata seperti ini. Kata imam besar, benarkah demikian? Artinya benarkah tuduhan-tuduhan yang dilancarkan kepadamu itu? Buat Stefanus ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk tetap memberitakan Injil. Di dalam keadaannya yang mungkin ya di tengah orang banyak dan dia sendirian. Mungkin juga grogi atau gimana tetapi tidak dengan Stefanus. Dia penuh iman, dia penuh dengan Roh Kudus. Apa yang dia punya, dia tetap ceritakan. Lalu dia mulai berpidato. Mulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-53, Stefanus mulai berbicara. Cukup panjang,
ya, pembelaan Stefanus, tapi kita tidak baca di sini. Tapi secara singkat, Stefanus tidak mencari pembelaan diri sendiri, tidak. Tetapi dia menyatakan kebenaran. Hanya saja dia mulai dari kata Abraham. Ya, kalau kita lihat di dalam pembelaannya, orang ini sangat-sangat berhikmat dan bijaksana. Tuduhannya 4, menghujat Musa, menghujat Allah, menghujat bait Allah, ya, dan kemudian menghujat hukum Taurat. Dia lihat ya, caranya dia berbicara itu sangat-sangat luar biasa. Dia mulai berbicara dari Abraham. Kenapa dia berbicara mulai dari Abraham? Dia mau mengatakan bahwa Abraham itu adalah leluhur kita. Yang dipuja oleh Abraham itu adalah yang dipuja oleh saya. Bagaimana saya bisa menghujat Allah itu, kan gitu. Ya, bahasanya dia sangat elegan banget ya. Kalau saudara nanti di rumah membaca semua ayat demi ayat, dia urut dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu di Yakub ini muncul Yusuf, ya, sampai di Yusuf dia berkata bahwa bapak-bapak leluhur kita karena iri hati. Ini dia sedang nyerang mereka sebetulnya, ya. Iri hati kepada Yusuf karena Yusuf sangat dikasihi oleh papanya, lalu dijual ke Mesir. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang sebetulnya menjadi penyelamat bangsa. Kenapa? Ketika ada kelaparan, ya, ketika ada kelaparan Yusuf yang telah menyelamatkan. Jadi sebetulnya dia sedang kalau kita garis ya kepada Yesus ini. Yesus yang adalah Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Ya. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka iri hati, mereka melakukan tindakan yang jahat terhadap Yusuf. Singkat ceritanya sampai Daud dan dia melanjutkan serangan balik di ayat 51 sampai 53. Kita baca ya. 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala. Nah, dia tujukan kepada siapa ini? Mahkamah agama, orang-orang banyak yang ada di sekitarnya. Jadi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, ya. Dan ini yang dia katakan di bagian akhir daripada pidatonya dia, pembelaannya dia. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti siapa? Nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang dia maksud adalah Yesus, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini serangan balik daripada Stefanus, ya. Jadi ketika dia dipermasalahkan di dalam ajarannya, di dalam sinagog-sinagog kepada orang-orang yang beragama Yahudi, dia diserang, ya. Pada saat dia diserang dia tidak takut. Tetapi di saat itu tantangan itu dijadikan sebagai alat oleh Stefanus untuk dia boleh memberitakan tentang Yesus. Dan di bagian akhir dia menyatakan siapa orang-orang yang ada di depannya. Siapa orang-orang mahkamah agama itu, siapa orang-orang yang telah menuduh dia. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala, yang terus menolak akan Mesias yaitu Yesus. Dan akibat daripada apa yang dikatakan oleh Stefanus, dikatakan di dalam ayat 54. Sampai 60, untuk ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, apa yang terjadi? Sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Awal mula menyergap, nangkap, diadili ya. Tetapi akibat daripada sebuah kebencian. Kebencian itu tidak berhenti. Kebencian itu berlanjut. Apa yang dikatakan oleh Stefanus, mereka sebetulnya tidak nolak. Karena memang itu adalah kebenaran. Ya. Tetapi kebencian di hati mereka lebih mendominasi. Sehingga dikatakan mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus doa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di awal mula tadi saya katakan, apa motivasi kita ikut Yesus? Mengikut Yesus bukan untuk yang duniawi. Mengikut Yesus bukan untuk kekayaan, kenyamanan di dalam dunia ini. Kita melihat sebuah kisah di dalam Alkitab tentang seorang Stefanus, orang biasa juga. Tetapi dia penuh dengan iman dan Roh Kudus. Saudara, engkau dan aku pun ketika engkau bertobat, Alkitab berkata bahwa engkau pun dikasih Roh Kudus. Engkau beriman kepada Tuhan Yesus. Engkau diberikan Roh Kudus di dalam hidupmu. Roh Kudus yang diberikan itu bukan hanya sekedar untuk menguatkanmu. Bukan sekedar menghiburmu. Tetapi ada satu yang lebih dari itu. Supaya engkau dan aku melakukan apa yang Yesus lakukan. Pekerjaan ilahi, pekerjaan utama kita itu adalah memberitakan Injil. Stefanus adalah contoh buat kita pada hari ini. Dia menjadi martir pertama di dalam Alkitab karena berita Injil. Dia sungguh-sungguh terhadap Tuhan Yesus di dalam imannya. Dia percaya sungguh-sungguh. Dia siap untuk dianiaya. Dia siap untuk difitnah. Dia siap untuk dijahati. Tetapi satu hal, dia tidak pernah berhenti untuk menyatakan Yesus sebagai Mesias. Berita Injil tetap keluar dari bibir mulutnya. Akibatnya sangat tragis. Dia harus dilempari dengan batu. Saudara, pada saat saya memikirkan berapa batu yang dilempari terhadap Stefanus sampai dia mati. Penderitaannya luar biasa. Ya kan? Kalau satu batu langsung mati enak. Betul? Ini ada begitu banyak orang banyak yang membawa batu dan melempari dia. Kena di mana ya? Ketika saya pikirkan itu, betapa menderitanya. Tetapi saya ingat kembali apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 tadi yang sudah kita baca ayat 10 dan 11. Ya, ayat 10 kita baca lagi ya, Matius 5 ayat 10. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Stefanus siap dianiaya, tidak masalah. Dan saudara baca tadi apa yang terjadi dengan Stefanus pada saat dia melihat ke langit. Dia mengatakan apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada penghormatan dari Allah bagi setiap orang yang siap untuk menjadi pembela-pembela kebenaran. Bagi saudara dan saya yang sudah punya iman kepada Tuhan Yesus, yang juga sudah punya Roh Kudus di dalam hidupmu, apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Apakah engkau dan aku hanya sibuk di dalam gereja? Stefanus punya jabatan di dalam gereja. Dia menjadi seorang diaken, ngurusi jemaat-jemaat. Tetapi ada yang lebih yang Stefanus lakukan. Pelayanan pribadinya. Masuk ke dalam setiap sinagog-sinagog Yahudi. Untuk pergi memberitakan Injil. Saya mau mengajak kita, jemaat Tuhan. Kita semua punya urusan pribadi, betul. Tetapi ingat, ada satu yang Tuhan percayakan kepada kita. Yaitu pekerjaan penyelamatan. Memberitakan Injil, itu adalah tugas utama kita. Berapa waktu dalam sehari yang kita gunakan untuk hal ini? Ataukah seluruh waktu kita hanya kita gunakan untuk kepentingan pribadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Jangan kita terus menjadi jemaat yang egois. Yang sudah tahu, oh aku sudah selamat, cukup. Tidak. Ada tanggung jawab di dalam diri kita. Untuk kita boleh menyatakan kebenaran kepada yang lain. Mungkin engkau akan ditentang.
Betul, pasti. Karena Alkitab telah mengatakannya. Tuhan Yesus telah mengatakannya. Pada saat engkau memberitakan Injil, dunia membencimu. Tetapi apakah dengan dunia membencimu lalu engkau stop untuk memberitakan Injil? Tidak. Kita stop memberitakan Injil ketika kita sudah ada di peti 2x1. Kita stop memberitakan Injil pada saat kita sudah mati meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hari-hari ini khususnya di IRC, kita sedang memacu jemaat. Ayo terlibatlah di dalam pekerjaan penginjilan. Dunia ini sudah semakin jahat, bukan berarti kita stop untuk memberitakan Injil. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin saudara berkata, aduh kok susah melok Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikut Yesus memang susah di dunia, tetapi enak. Engkau akan memiliki kerajaan sorga. Ayat 10 itu dibaca lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau saudara siap menderita, siap dianiaya karena kebenaran, yakinkan dirimu engkau adalah pemilik kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita boleh mengatur waktu kita, hari-hari kita. Kepada berapa orang saudara mau memberitakan Injil. Jangan berkata, oh mereka sudah beragama. Saudara, saya tekankan satu hal ini. Kita tidak mau membawa orang masuk agama Kristen. Tapi kita mau membawa orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Stefanus, kemana dia pergi untuk memberitakan Injil? Masuk ke dalam sinagog Yahudi. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang sudah punya agama. Saudaraku, kita tidak menyebarkan agama. Tetapi yang kita sebarkan adalah Yesus yang adalah Juru Selamat satu-satunya. Yesus yang adalah Tuhan. Katakan itu. Semua orang membutuhkan keselamatan. Tidak seorang pun yang tidak membutuhkan keselamatan. Dan tugas kita adalah menyatakan itu. Mari kita menjadi jemaat yang tidak berdiam diri. Yang tidak hanya rajin ke gereja, tetapi mari kita rajin memberitakan Injil. Orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Bersama saya katakan, orang yang penuh Roh Kudus pasti memberitakan Injil. Pasti, pasti. Karena Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggal ya, tunggu di Yerusalem. Dan kamu akan mendapatkan janji Bapa. Kisah Rasul 2 menyatakan tentang pencurahan Roh Kudus besar-besaran kepada para murid dan juga orang-orang yang berkumpul di loteng itu yang 120 orang itu. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka semua menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Beberapa minggu ini kita telah mendengar bagaimana pertambahan jemaat terjadi. Bukan hanya karena rasul-rasul, tetapi karena jemaat mereka pun beraksi. Mereka menyatakan membawa orang-orang sakit, membawa orang-orang yang susah. Mereka semua mendengarkan berita Injil dan mereka diselamatkan. Kita akan menjadi orang-orang yang semacam itu. Saudara punya iman? Punya iman? Kepada siapa imanmu? Tuhan Yesus Kristus. Saudara punya Roh Kudus? Ya, siapa Stefanus? Seperti kita. Mari kita bekerja lebih lagi di dalam misi penyelamatan dunia. Jangan pernah menyesal karena engkau menjadi pengikut Kristus. Ya, jangan pernah nyesal. Kenapa? Karena engkaulah pemilik kerajaan sorga. Haleluya. Mari bersama-sama kita merenungkan firman ini. Dan biarlah sungguh saya mengharapkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Mendorong kita terus untuk kita boleh memberitakan Injil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami jemaat yang melakukan firman. Ya. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
Biarlah ini ungkapan kita. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita katakan bersama, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita bersyukur karena kita sudah punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur karena kepada kita telah dikaruniakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah kita di dalam hidup kita ini boleh menyatakan iman kita. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita dengar Dia. Karena Dia pasti akan mendorong kita untuk pergi dan memberitakan Injil. Biarlah perkataan Injil selalu keluar dari bibir mulut kita, menyatakan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia karena Dia sangat mengasihi dunia ini. Dia menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mendapatkan hidup yang kekal, diselamatkan. Maka biarlah berita ini kita sampaikan kepada semua orang. Jangan terjebak untuk membawa orang masuk kepada agama Kristen. Tetapi sampaikan tentang Yesus kepada mereka agar mereka diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, saya ajak kita bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiringmu Yesusku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu buat kami pagi ini, yang kembali mengingatkan kami untuk kami pergi memberitakan Injil. Kami tahu tantangan demi tantangan begitu besar di depan kami, tetapi bukan berarti kami harus berhenti memberitakan Injil. Biarlah tantangan-tantangan itu membuat kami makin bersemangat untuk pergi memberitakan Injil. Karena kami tahu semua orang membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya kami tidak pernah takut untuk memberitakan Injil, sekalipun ada tantangan di depan kami. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam diri kami. Seperti Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Stefanus, maka biarlah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kami, menggerakkan kami setiap hari untuk kami boleh memperkatakan Injil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh pergi melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan Bapa, pada saat ini juga kami mengucap syukur karena di antara kami ada 2 orang saudara kami yang menyerahkan diri untuk memberi diri dibaptis. Maka biarlah ya Tuhan Engkau bekerja di dalam diri mereka, dan mereka akan Engkau pakai sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, ada sebuah pujian yang berkata, tetap ku ikut walau sendiri. Saudara ingat, biarlah ini menjadi komitmen kita, bahwa kemanapun kita berada, kita ikut Tuhan Yesus walaupun sendiri, kita tetap ikut Dia. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Ikut siapa tapi ikut Tuhan Yesus yang pasti. Mengikut Yesus sudah keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita akan selalu berdoa untuk kita semua dan juga untuk misionari ERC yang berada di luar pulau dan juga ada yang di luar negeri. Kita berdoa supaya kita semua tetap tekun dalam pemberitaan Injil. Nanti Kak Sarah yang akan berdoa, dan juga yang kedua kita akan berdoa selalu untuk negara di mana tempat kita tinggal. Kita berdoa supaya ada keamanan, ada kedamaian, dan juga saudara, tahun depan kita akan melakukan pemilu. Biarlah Tuhan memilihkan seorang pemimpin yang berhikmat bagi Indonesia. Nanti Kak Akti yang akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu untuk setiap tenaga misionari yang telah Tuhan kirimkan di masing-masing pulau, bahkan juga sampai di luar negeri. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap tenaga misionari yang telah Engkau kirimkan dari tempat ini. Tuhan, kami percaya pilihan-Mu itu selalu nyata bagi mereka, dan Kau teguhkan di dalam diri mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap pelayanan mereka. Engkau menyertai pelayanan mereka dengan kuasa-Mu dan tanda-tanda mujizat. Dan biarlah Tuhan semakin hari
mereka semakin berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Engkau sendiri yang menyertai setiap pemberitaan mereka. Dan biarlah Tuhan melalui mereka, ada banyak orang boleh diselamatkan. Ada banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati setiap keluarga mereka, berkati kebutuhan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang menopang setiap mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan biarlah kami boleh mendengar melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Kami juga mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan telah menyertai, menopang perjalanan bangsa ini. Kami percaya kalau saat ini bangsa kami dalam keadaan yang aman, damai, sejahtera, penuh berkat. Itu karena Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai bangsa kami. Terima kasih kalau selama ini kami memiliki pemimpin yang baik. Tuhan berikan kepada kami pemimpin yang rendah hati dan cinta rakyat. Tuhan, sebentar lagi bangsa kami akan menghadapi pemilu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan atas hal ini. Tuhan berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang nasionalis, yang cinta rakyat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memilihkan kepada kami pemimpin yang tepat. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan khususnya. Tolong kami bisa melihat kepada siapa kami menjatuhkan pilihan kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah memilih. Dan kami berdoa Tuhan untuk tahun-tahun politik yang akan kami hadapi. Mulai saat ini sampai tahun depan. Kiranya Tuhan terus menjagai bangsa kami, sehingga bangsa kami tetap aman, damai, sejahtera, dijauhkan dari segala perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk seluruh pemimpin partai. Tuhan berikan kepada mereka roh kesatuan, dan apa yang diperjuangkan semata-mata untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan mereka semua ya Tuhan, murnikan hati mereka, dan kami akan dapat pemimpin yang baik yang Tuhan pilihkan bagi kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari-hari kami yang Engkau topang, yang Engkau berkati. Dan saat ini kami membawa persembahan kami, tanda syukur kami dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan kami berkenan bagi Engkau. Engkau menerima persembahan kami dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, maka kami pun akan terus menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus
kami semua mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Dan kami keluarga besar IARC akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, silakan berdiri bagi jemaat yang ada di sini dan juga di rumah-rumah. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selama panjang umur. Bapak, saat ini kami turut bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Tuhan, biarlah di umur yang baru ini Tuhan, Engkau boleh semakin nyata di dalam hidup mereka dan mereka boleh menemukan rencana Tuhan di dalam dirinya Tuhan. Tuhan, kami memberkati buat mereka yang bekerja Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Dan buat mereka yang bersekolah Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka roh hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai di sekolah. Tuhan, kami juga turut berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau berkati rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati anak, istri dan ayah ya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, supaya benar-benar mereka boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang benar-benar memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, selamat ulang tahun. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pengumumannya yang pertama hari ini setelah ibadah ada baptisan kudus. Mohon supaya kita semua ikut ya mendoakan mereka agar mereka benar-benar bisa menjadi orang-orang yang kelak dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil di dalam keluarga atau dimanapun mereka berada. Terus yang kedua, minggu depan kita ada perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri agar setiap kali kita ikut perjamuan kudus kita ingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita dan kita pun akan terus melanjutkan pemberitaan Injil. Kemudian yang ketiga, saya rindukan kita semua, jemaat IARC menjadi jemaat yang berpengetahuan akan firman Tuhan supaya kita bisa meluruskan hal-hal yang tidak lurus di luar sana. Supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Seperti hari ini kita telah belajar tentang Stefanus, dia bisa meluruskan kenapa? Karena dia punya pengetahuan akan itu. Karena itu ayo sama-sama belajar firman Tuhan di Bible Study setiap hari Kamis pukul 17.00. Ya, ayo saling mendorong satu dengan yang lainnya. Bible Study, Bible Study gitu ya. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku
Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu hidup kekal, surga yang Kau pastikan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami. Juga untuk IAC Connection, di mana saja mereka berada. Tolonglah, supaya mereka menjadi saksi-saksi-Mu. Ya Tuhan, akhirnya untuk segera pelayan Tuhan. Berkatilah, berilah keberanian, semangat untuk menjadi pelayan-Mu di gereja-Mu ini. Akhirnya ya Tuhan, sungguh berkatilah semua jemaat-Mu. Haleluya. Persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya, memberimu semangat, kekuatan baru, damai sejahtera, juga memulihkan segala berkat, baik untukmu, keluargamu, usahamu, dipulihkan Tuhan. Hari ini sampai Maranatha. Siapa yang percaya katakan amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.